Hmm. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama-sama kita hormati, kebetulan saya mendadak ini ditunjuk, jadi mohon maaf kalau saya menyampaikan yang saya hormatinya terlewat. Yang pertama, Ketua Korminas Bapak Hayono Isman yang mungkin menyaksikan secara virtual. Yang kedua, yang sama-sama kita hormati Direktur LPK Center of Excellence Bapak Dr. Hari Witono yang merupakan di mana tempat beliau seperti selebriti. Pasti selalu disalami, saya amati di videonya begitu. Beliau. Dan juga yang saya hormati Bapak Dewan Guru Profesor Gunawan dan yang terhormat juga Dewan Pakar Korminas Bapak Iwan Sulanjana, Ibu dari Kemenkes, Ibu Dokter, juga Ketua Kormida Jawa Barat. Kemudian Ketua KBI Pusat Ibu Ade Sastiwari dan para instruktur hadirin sekalian. Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah pada siang hari ini saya bisa hadir di tengah Bapak Ibu sekalian. Tapi saya mohon tenang. Bisa nggak ini yang di Semarang di apa? Oh, Semarang di Zoom. Di ini apa? Semarang di Zoom juga. Terus menyambang. Ada temennya soalnya nih, mau ada temennya. Minta Ya, ditemenin ya. yang Semarang. Kalau saya salam sehat Semarang. Ya, yang Jawa Tengah salam sehat. Salam sehat. Wah, suaranya hilang ya. Tetapi ya, yang penting sudah menyapa. Bapak Ibu sekalian, saya mengikuti BEP ini baru sekitar 6 bulan baru kenal. Tapi BEP itu ternyata mengajarkan saya dan teman-teman saya ini berselingkuh. Nah, belum tahu kan ceritanya selingkuh. Karena BEP ini bagaikan kalau laki-laki gadis yang mempesona. Nanti pasti setelah dengar cerita ini, Bapak Ibu, oh iya benar juga ya. Nah, nanti saya ceritakan. Jadi setelah saya, apalagi setelah menjadi pelatih gitu ya, walaupun sertifikat baru sekarang, saya ini boleh buktikan di catatannya Pak Harwit, di Purwokerto itu sudah 6 embrio yang sudah jalan. Dalam waktu bulan. Ini yang sudah inden banyak. Gara-gara yang inden banyak kita jadi berselingkuh. Tadinya Pak Singgi ini setiap hari berolahraganya suami istri sepeda. Sekarang di rumahnya saya lihat sepedanya sudah digantung. Sudah digantung dua-duanya. Sudah berselingkuh dengan BEP karena sudah terpesona dan jatuh cinta. Tepuk tangan. Kemudian saya juga sama istri saya juga pegiat olahraga dan saya juga sama mengikuti inorga pernapasan juga sudah 2 tahun. Setelah masuk BEP ini suami istri sekarang kemana-mana berdua. Melatih di mana, ikut termasuk di pesantren, memperkenalkan BEP untuk para hafiz Quran, kemudian ikatan persaudaraan haji semua berdampingan. Dan sekarang benar-benar berselingkuh gara-gara BEP ini. Jadi olahraga atau komunitas yang selama ini saya tekunin, sekarang kok saya lebih jatuh cinta. Nah, lebih bagusnya lagi jatuh cintanya itu bareng-bareng. Jangan Bapak ikut WEP, saya istri nggak ikut. Supaya sama-sama kita berselingkuh ke BEP. Iya. Luar biasa. Bapak Ibu sekalian, saya juga mengucapkan terima kasih yang luar biasa kepada Kormida Jawa Tengah karena mungkin satu-satunya TOT yang difasilitasi dan biayai oleh Kormida ya Pak ya Pak. Iya. Saya juga kaget dibiayai gratis mengikuti TOT di Jawa Tengah. Ini luar biasa dan rupa-rupanya Kormida BEP di mata Kormida Jawa Tengah itu sudah dekat gitu ya. Itu salah satu contohnya pas ada acara Kormi itu yang boleh bunganya yang boleh berjajar di ruangan itu 3 hanya BEP dan 1 Inorga. Yang lainnya di luar. Artinya apa? Jadi Bu Ata ini berkat sang Wonder Woman Bu Ata. Bu Ata ini memang hebat luar biasa dan sampai Kormi di sana tuh dengan Bu Ata tuh selalu diingat terus gitu. Sampai dikasih tempat, sampai gratis mengikuti TOT. Nah, mudah-mudahan nanti Kormida Jawa Barat juga memberi gratis.
Ya, yang akan datang tunggu tanggal mainnya, nanti semua angkatan berikutnya gratis dibiayai fasilitasi. Dan yang luar biasa juga materinya itu mengikuti TOT ini daging semua isinya gitu. Daging semua. Saya kebetulan puluhan tahun memang biasa menggeluti training ya di sebuah BUMN, sebutannya kepala sekolah di sana. Dan ini memang daging semua dan ya saya hampir 30 tahun, 20 tahun lebih sebagai rektor di BUMN Corporate University. Kemudian saya lihat di situ juga yang lebih unik lagi OJT ini nggak ada duanya di dunia ini. Bener, ini saya jual kemana-mana, nggak ada duanya di dunia pelatihan manapun. Saya mengikuti apa di sebelum-sebelumnya itu nggak ada di seni pernapasan sebelumnya tahun 90 terus yang di senam tera juga nggak ada. Paling 1 hari tenis dan tidak ada seperti OJT. Nah ini luar biasa. OJT itu selain kita mendapatkan pengetahuan juga mental kita juga spirit kita dituntut untuk kita bagaimana mengembangkan BEP. Dan di BEP ini mungkin perlu satu modul Pak, teknik sales marketing BEP. Karena ini penting, karena kita kan menjual, teknik menjual itu harus keseragaman. Nah, teknik kepada masyarakat. Karena saya pernah bercerita tentang bioenergy power. Udah dengar belum? Oh itu ya yang herbal itu ya. Disangkanya saya mau jualan jamu bioenergy power. Nah itu dan akhirnya saya pakai ya bakat-bakat alam aja teknik komunikasi sales marketing gitu ya. Bahwa kita harus menguasai produk, kemudian teknik bahasa afirmasinya, kemudian kata-kata kunci apa dalam marketing. Dan itu luar biasa. Dan saya kira BEP kedepannya akan sangat luar biasa dan teman-teman yang ada di Jawa Tengah, kalau kita mau majukan BEP jangan tanggung-tanggung, jangan hitung-hitungan, berhitung boleh tapi jangan hitung-hitungan. Kedua harus ada target. Kalau perlu ketua KBI di daerah di kabupaten kasih target. Kamu bisa mendapatkan rumah sehat berapa dalam setahun. Kalau nggak ada target itu ya sebenarnya kita cuma berlatih untuk diri sendiri, nggak ada manfaat. Kita kan ingin menjadi BEP ini jariah kita di akhirat nanti. Jadi kita nggak punya uang untuk beramal atau berjariah, kita amalkan ilmunya. Ilmu nanti insya Allah kalau kita mungkin udah nggak ada, wah dulu ketua RS-nya siapa Pak itu yang mengajarkan gini. Nanti pasti Bapak setiap itu latber itu disebutkan doanya. Kita kirimkan doa untuk almarhum Bapak pelatih yang dulu. Pahalanya mengalir sampai kiamat. Dan sebagai penutup saya ucapkan terima kasih kepada para pelatih atau instruktur atau pemateri yang luar biasa dan saya banggakan juga kepada Bu Ata spesialis sebagai orang yang banyak mendorong kami di wilayah Jawa Tengah dan kami sudah 21 kali pertemuan untuk mempersiapkan Porda di Jawa Tengah bersama Bu Ata. Ya, nanti 30 orang dari Jakarta ya akan hadir satu bis. Pak Harwit juga ya. Saya tunggu kedatangannya di Purwokerto, Republik of Ngapak. Republik of Ngapak. Dan juga kami mewakili rekan-rekan sekalian yang di Jawa Tengah mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila di sana sini terdapat kekurangan dan apabila dari kami juga punya kesalahan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Imam. Pak Imam targetnya berapa Pak di Semarang Rumah Sehat Pak? Dapat 6, tinggal nanti tahun depan 10. Amin, insya Allah. Mudah-mudahan melebihi target ya Pak Imam ya. Baik, terima kasih Pak Imam. Untuk selanjutnya kesan pesan dari pelatih Batsman Bapak Supriyadi. Pada Pak Supriyadi disilakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang menjawab salam dengan semangat, saya doakan mudah-mudahan rezekinya tambah lancar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang bisa buat tapi ada nama anaknya. Udah biarin jawab dulu baik. Yang saya hormati Bapak Ketua Dewan Guru, Dewan Pakar, Dewan Pembina yang hadir di sini, Bapak Iwan Sulanjana. Kemudian para tamu di sini saya ada Dr. Ari dari Kemenkes dan mungkin tamu yang lain tidak saya sempat sebutkan. Yang saya hormati dan banggakan Direktur LPK dan jajarannya, ada Mbak Ida dan Mbak Evi, dan tentu saja yang saya cintai para pelatih dan pendamping batch 6. Selamat pagi, salam sejahtera, salam sehat selalu. Baik, kalau sambutan kedua ini biasanya ada enaknya, ada nggak enaknya ya. Karena nampaknya sudah diborong oleh Mas Imam. Saya setuju dengan semuanya, semua materi yang disampaikan Mas Imam. Cuma satu saya yang mungkin nggak sepakat soal selingkuh. Gitu. Jadi saya tidak menyinggung soal selingkuh. Saya ingin minta izin dulu ya Pak Budi sebagai ketua dan rekan-rekan dari batch 6 untuk mewakili memberikan sambutan karena memberikan kesan-kesan. Karena kesan itu sifatnya personal ya. Jadi mungkin masing-masing punya kesan yang berbeda-beda. Ya mudah-mudahan saya bisa mewakili. Ada dua hal yang saya ingin sampaikan kesan-kesan ini. Pertama, kalau Mas Imam tadi bilang selingkuh, saya memandang BEP itu pada waktu pertama kali lihat ya di pekarangan masjid, pelatihnya Pak Trihandono, yang dilatih itu nenek-nenek gitu ya, emak-emak. Jadi saya memandang sebelah mata. Gitu. Ada lagunya kan sebelah mata itu ya. Karena saya mau goes, kemudian saya lihat ada senam isinya ibu-ibu sudah manula, ya beberapa orang. Saya membandingkan dengan goes saya, ini Abah ada. Jadi saya pandang, itu senam yang untuk manula. Jadi sampai akhirnya saya dapat hidayah. jadi saya masuk DP, diperkenalkan oleh Pak Tri, mulai dari olah napas, kemudian olah gerak, dan saya minta ke Pak Tri, ada nggak posisi berdiri? Dia tunjukkan. Jadi saya coba olah napas, olah gerak, sambil berdiri. Nah, saya bandingkan dengan perguruan olah napas yang lain. Kebetulan saya praktisi di SN, kemudian di Mahatma ya, Maju Sehat Bersama. Itu ilmu BEP yang 3 jurus, kalau di SN itu saya bandingkan, itu 2 tahun lebih loh, baru bisa masuk ke 3 jurus itu. Jadi kalau di SN itu namanya kombinasi. Ya. Di BEP kita langsung kombinasi jurus 1, 2, 3. Ya. Kalau di Mahatma mungkin lebih cepat, lebih dari 1 tahun. Ya, baru bisa sampai tingkat ilmu pernapasan seperti BEP. Jadi BEP itu luar biasa dari sisi ilmu pernapasan. Kita tepuk tangan untuk BEP ya. Ya. Dari sisi ilmu pernapasannya sangat kompak jurusnya, kemudian diperkenalkan, langsung kita masuk pada tingkat yang lebih advance. Yang kedua, saya juga mempunyai kesan BEP ini bukan sekedar, sering disebut oleh Pak Harwit, bukan sekedar senam. Ya. Jadi kalau tadi Mas Imam menyebutkan ketika kita mendapatkan materi pelatihan, itu memang ibarat soto, itu isinya daging semua. Betul itu. Nggak ada tetelannya ya. Daging semua ya.
saking banyaknya kita kehabisan waktu untuk pendalaman, untuk bertanya. Mungkin ini sekedar masukan barangkali Mas Harwit. Jadi kita kekurangan untuk pendalaman materi yang menyangkut semua aspek ya, pilar 1, pilar 2, pilar 3. Ya. Nah, ini hebatnya BEP ini dibanding dengan perguruan olah napas yang lain. Kita dibekali oleh 3 ilmu sekaligus. Ya. Selain ilmu fisik, olah napas, olah gerak, juga pola pikir dan pola makan. Ini nggak ada di perguruan pernapasan yang lain. Ya. Sangat luar biasa BEP. Jadi dari sisi olah napas, olah geraknya saja ilmunya sudah tinggi, ditambah dengan pilar 1, pilar 2, dan pilar 3. Dan semua pilar itu tidak bisa dipisah-pisah atau kita hanya memilih salah satu pilar, misalnya ONOG. Itu harus satu paket. Kalau saya boleh sebutkan, BEP itu adalah is a way of life, suatu jalan hidup. Mungkin lebih tepat lagi, is a healthy lifestyle gitu. Nah, ini ada hubungannya dengan tadi sambutan dari Pak Iwan. Kalau dia lifestyle, memang agak terlambat kalau kita perkenalkan kepada yang usianya sudah 50 tahun, 60 tahun. Karena lifestyle itu kan gaya hidup yang harus dijalani dari muda, ya Pak Iwan. Jadi barangkali ini PR buat kita, tantangan buat kita. Mungkin kita harus lebih fokus memperkenalkan BEP ini pada generasi ya 30-40 tahun. Ya. Karena apa? Karena di situ investasi kesehatan itu mulai akan kita peroleh ketika 50 tahun. Saya akan cerita sedikit kenapa kita harus fokus di usia 30-40 tahun. Kemarin saya dapat berita dari kawan, anaknya camat umur 35 tahun kira-kira. Gagal ginjal, kemudian kena COVID dan meninggal. Begitu. Satunya lagi, ada kawan juga ketika mau pergi haji, ini sekitar 40 tahun, begitu cek kesehatan, jatuh kena stroke, umur 40 tahun. Satu lagi saya takziah ke kawan seumur saya, meninggal stroke, anaknya cerita, Pak ternyata di PON itu pasiennya bukan cuma orang-orang tua, umur 30-40 tahun itu sudah banyak yang kena stroke. Ya, jadi memang benar Pak Iwan, Pak Harwit, kita harus kayaknya harus mulai fokus ya untuk membina calon-calon BEPers pada usia-usia emas. Karena kalau enggak dari 34 tahun anak-anak kita, ponakan kita, mungkin generasi emas 2045 kita enggak terlalu banyak bisa diharapkan. Jadi ini semacam harapan lah untuk saya sendiri dan mungkin bisa mengajak teman-teman sekalian untuk fokus. Cuma masalahnya memang nanti pendekatannya yang harus berbeda, lain dengan generasi kita, ini generasi milenial ini sangat berbeda. Baik, itu satu kesan saya mengenai ilmu BEP ya. Dan yang kedua, kesan mengikuti OJT. Jadi memang tugas-tugas OJT itu buat saya sendiri itu cukup repot ya. Cukup merepotkan, jadi harus pinter-pinter ngatur strategi mana yang prioritas, mana yang enggak. Tetapi kita merasa dibantu oleh pelatih dan pembimbing. Jadi saya mewakili teman-teman memberikan apresiasi kepada para pendamping, pelatih yang nggak ada capek-capeknya, nggak ada bosan-bosannya, marahin kita terus gitu. Saya ambil contoh, saya diberikan review oleh pembina saya, pembimbing saya, Mbak Ida itu sampai 17 kali. Menurut Mas Harwit sadis amat ini pembina. Ya, kemudian ini pasti masing-masing punya cerita mengenai pembina dan pembimbing. Tetapi saya
melihat, ini tadi barusan saya omong-omong dengan Abah, memang terasa betul dampaknya sebagai OJTers itu, kita dilatih menguasai 3 hal ya. Kompetensi, kemudian keterampilan teknis, dan satu nih yang suka lupa, apa? Sikap mental. Jadi kita betul-betul dilatih untuk sabar, ya, nerimo apapun yang disampaikan oleh pelatih dan pembina. Dan alhamdulillah saya sampaikan kepada pelatih pembina, di grup kita WAG batch 6, terus terang nggak ada yang gosipin pelatih dan pembina. Jadi artinya sikap mental kita ya Mas Budi, itu udah positif semua, jadi nggak usah diragukan lagi ya. Baik, itu saja mungkin pesan dan kesan saya, mudah-mudahan bisa mewakili. Ada satu sebagai penutup, biasanya kalau Mbak Evi ada pantun, saya juga mau pantun. Paling enak makan kuaci. Makan bersama Ibu Asih. Cukup sekian siang ini, saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Supriyadi. Bapak nggak baperan kan kemarin waktu OJTers? Nggak baperan ya? Cakep. Baik Bapak Ibu hadirin sekalian, ini ada kejutan dari batch 6. Apa kira-kira ya kejutannya? Ayo. Ada perform dari batch 6. Ya, silakan tepuk tangan. Batch 6. Silakan yang akan perform.